tausiah oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Basir. Kepada Al-Mukarram kami persilakan. Nabi sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak kedengeran suara ibu-ibu nih jawab salamnya. Ibu-ibu ada nggak nih? Ibu-ibu ada? Oh ada. Mohon maaf jauh nggak kelihatan. Salamnya kurang kompak. Pengen dapat berkah ibu-ibu? Pengen sehat? Pengen rezeki lancar? Pengen maunya ibu ya? Pergi ke Mekah naik pesawat di atas awan. Sampai di Mekah terheran-heran. Bapak Ibu kalau pengen berkah, tolong jawab salam. Siap Bu? Jawab salamnya? Siap Bapak Ibu? Ya, biar berkah ya Bu. Tulus? Tulus? Ikhlas? Oke. Orang yang tulus insya Allah rezekinya tak bakalan putus. Amin. Orang yang ikhlas insya Allah rezekinya terus. Orang yang baik insya Allah rezekinya akan naik terus, tambah terus. Syaratnya harus jawab salam. Karena jawab salam kan wajib hukumnya. Tadi anak-anak ada jawab salam nggak? Kok masih ngobrol? Ya, jawab salamnya ya nak. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin berkah jawab salam, karena jawab salam itu wajib. Saya sunnah. Makanya kalau nggak jawab salam hukumnya dosa. Jawab yang kompak biar dapat berkah dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul fadil ulama al-kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para hujat, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus kepada guru kita bersama Kiai Haji Ustaz Dos ya? Iya udah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, panjang umurnya dalam taat, murahkan rezekinya, dan mudah-mudahan tambahkan anaknya. Yang penting jangan tambah istrinya aja, tambah anaknya. Mudah-mudahan Allah jadikan anaknya yang soleh dan solehan. Para asatid yang lainnya, para hujat, para kiai yang mungkin tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan yang menghormat dan takdim al-fakir pada malam hari ini. Wabil khusus juga kepada para umarok, pejabat dari sipil maupun abri, wabil khusus abinal kiram, Bapak Ari, saudara saya, ikhwan saya, sohib saya, dan alhamdulillah di sini menjadi orang yang nomor satu. Alhamdulillah, beliau umarok nih, Bapak Ketua RT beserta staf dan jajarannya, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya, mudah-mudahan kesemuanya mendapatkan kemuliaan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya di sini melihat ada saudara saya juga, Pak Aris. Alhamdulillah ketemu juga di sini. Ini termasuk wali santri juga ya, dari Cengkareng, ketemu di sini. Dan yang saya cintai adalah adik-adik Risma. Risma apa? Iya. Terus pokoknya apa, Ikatan Remaja Musola Insani ya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semua akan jadikan oleh Allah anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu berbakti pada Allah dan Rasulnya, pada guru dan kiainya, pada kedua orang tua, dan nantinya insya Allah akan berguna bagi nusa bangsa dan agama. Teringat daripada Sayyidina Ali Karomah Wajah berkata, Inna fi yadisu bani amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuha ummah. Sesungguhnya digerakkan kaki para pemuda lah itu hidupnya umat atau masyarakat setempat. Wa fi aqdamu hayatuha ummah. Jadi hidupnya masyarakat di lingkungan ini termasuk bangsa dan negara kita itu tergantung gerak dan langkah-langkah para pemuda. Maka dari itu perumahan sini, wilayah sini pengen maju, maka harus dibina ini anak remaja. Wallahu bil ilmi wat taqwa. Dengan syarat anak-anak mudanya harus bekali ilmu dan ketakwaan pada Allah. Dan alhamdulillah tadi ngobrol sama Pak RT, bahwasannya latihan hadroh baru 4 kali ya sebulan. Alhamdulillah bisa dilihat hasilnya. Tapi yang saya harapkan anak-anakku ya, jangan hanya hadroh dan marawis atau kesenian saja,
Saya harapkan tolabul ilminya yang penting. Ya, kalau ini insya Allah sebulan, malah kesenian memang jago anak-anak. HP aja cepet. Orang tuanya nggak tahu cara SMS atau WA. Anak-anak sekarang dan canggih banget. Ya, tapi saya harapkan di sini adalah ini hanya sebagai tambahan saja. Ya, seni budaya perlu, tapi yang sangat wajib adalah menuntut ilmunya. Pertama yang saya harapkan adalah ilmu tauhid. Karena nanti insya Allah materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tauhidnya Rasulullah. Yang kedua adalah ilmu syariat atau ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini ada ilmu kehidupan. Nanti kalau anak-anak remaja, anak-anak muda, ya tauhidnya kuat, syariat fikihnya kuat, hebat dan paham, insya Allah ibadahnya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Jadi 3 ilmu itu kewajiban asatid yang di sini. Ya, 3 ilmu itu kewajiban para guru-guru sini termasuk orang tuanya. Kenalkan dan ajarkan tauhid, syariat, ilmu fikih dan tasawuf, ilmu akhlak. Insya Allah kalau 3 ilmu itu diajarkan, sampaikan sama anak-anak generasi kita, insya Allah nanti akan mengganti kita yang sudah tua. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah saya bisa bertemu kembali di tempatnya yang sama. Saya ingat 2015 yang lalu, waktu saya ngisi tausiah dan sekaligus merencanakan peletakan batu pertama musola ini. Saya ingat waktu berdiri ngasih tausiah itu ada ikan yang loncat tari ya. Karena dulu saya ingat ada panggungnya, terus di depan panggung itu ada kolam ikannya. Pas naik ke atas ada ikan kecil loncat tuh. Tapi sekarang insya Allah ikannya sudah ikan gede-gede lah, yang buat makan malam Ustaz ya. Insya Allah ya. Dan alhamdulillah wasilah Bapak Ari dan jamaah DKM Musola, ya alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali ya 1442 Hijriah tahun 2020 ini. Saya dimohonkan untuk memberikan tausiah tema yang sama, yaitu memperingati Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat salam selalulah kita panjatkan, kita sanjungkan kehadiran alam yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk pada kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ajarannya. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia, sampai jam berapa saya nanti ceramahnya? Ya? Sampai pagi. Ya insya Allah anak-anak muda kuat karena suka begadang. Bapak DKM insya Allah kuat karena suka ngopi malam mingguan. Ya, Pak RT apalagi itu kalau malam minggu kan begadang sampai pagi. Saya yang nggak kuat. Iya, saya yang kuat. Udah ya. Terus ada harus perjanjian nih sampai jam berapa kira-kira? Malam minggu malam panjang ya. Malam jam berapa? Udah jam 10 ya sekarang ya. Sampai jam 10 sekarang jam berapa? Jam 10. Iya. Iya, setengah 11 lah selesai. Iya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, karena ini mau ngaji, ini ngaji nih. Kalau tadi kan dengerin nggak apa-apa. Kalau ngaji itu lebih baik, abdulnya adalah duduknya melihat yang ngomong. Kalau ngaji itu harus paham. Kalau ngaji nggak paham, ya kalau ngaji nggak paham, nanti akan salah untuk menerima dan mengamalkan. Makanya namanya ngaji itu harus datang, harus hadir, mendengarkan, melihat, duduk yang rapi, yang tenang,
kemudian dipahami masalah, itu namanya ngaji. Maka dari itu, kalau malam ini saja kita ngaji bersama, marilah, boleh ibu-ibu ya, boleh ibu-ibu merapat saja. Ini anak-anak juga ya, anak-anak juga tolong yang tenang, yang rapi. Sebelum saya akan menyampaikan tentang tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa temanya ini? Semoga makin kuat ukhuwah Islamiyah, berkualitas ibadah dan tetap istiqomah. Harapannya. Tapi yang jelas, yang saya sampaikan adalah risalah Rasul, sejarah tentang Rasul. Anak-anak bisa paham, bisa kan ya risalah Rasul ya? Tadi udah dinyanyiin belum? Ya oke, bareng ya, ikutin ya, karena itu yang saya bahas nanti malam itu. Rohatil adiyar tasdu ilayah rohatikun nurilah rohati ilayah Rasul
Jadi peringatan malam hari ini kan ini tujuannya, yaitu kisah sang Rasul. Karena apa? Malam ini adalah temanya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin kesempatan ini saya akan membahas tentang kisah Rasul dari lahir sampai wafat. Tapi cuplikan aja, ya. Adik-adik sekalian, tolong dengerin. Jadi kisah Rasul ini adalah tadi sudah dibacakan ya di Al-Janji. Jadi riwayat dan tarikh perjuangan Rasul dari lahir sampai wafat itu adalah di Al-Janji. Makanya kalau kita baca rawi, baca Al-Janji, berarti baca tentang kisah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kebetulan di sini ya, saya juga suka ngikuti daripada anak-anak nih, maunya anak-anak apa. Kalau bicara tentang sejarah dan dongeng saja biasanya kurang masuk. Tapi kalau bikin ini dengan tabuhan, insya Allah cepat hafal dan insya Allah akan diayati. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa dikirimkan di muka bumi, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rencana Allah menciptakan Nabi sebelum jasadnya lahir di muka bumi. Ternyata Rasulullah SAW sudah ada nur, sudah ada cahaya di surga. Sebelum Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nama Muhammad sudah ada di surga. Makanya kalau Bapak Kiai Bapak Ustadz yang doa Muhammadin fil awalin wal akhirin, ternyata nama Muhammad itu fil awalin sebelum Nabi Adam diciptakan. Bahkan ada ulama mengatakan Allah nggak mungkin menciptakan dunia seisinya kalau tidak menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hebatnya Rasulullah. Sebelum jasad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ternyata di sana sudah. Dikala itu kalau dari sejarah, saat di dalam surga Nabi Adam dan Siti Hawa jalan-jalan, di atas itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu di dunia, maaf belum ada dunia, di surga cuma ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Mada ismu Muhammad?" Ya Allah, siapa nama Muhammad? Sedangkan jasadnya manusia baru saya dan Hawa diciptakan. Ya, di sini ada tulisan di surga sudah. Makanya kalau kiai ulama mengatakan Muhammad bil awalin wal akhirin, Nabi Muhammad nur cahaya diciptakan sebelum dunia. Jasadnya baru dilahirkan karena khotamin Nabi. Subhanallah. Ini loh kehebatan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau sekarang ini Bapak Ibu kan mendengar kampung yatim di Prancis ya. Subhanallah. Ini apa nggak terhina? Kita tuh sebagai umatnya apa diam saja? Ini bukan hal politik. Kenapa? Enggak. Ini soalnya penghinaan Nabi kita. Nabi kita ini tidak ada manusia sehebat beliau. Tidak ada manusia sehebat beliau dan semulia beliau. Tadi saya katakan, sebelum jasadnya dilahirkan di muka bumi, nurnya sudah ada, tulisan sudah ada Muhammad. Subhanallah. Tapi kalau sekarang ini presiden Prancis kemudian bikin kartun penghinaan Nabi kita, bagaimana umatnya? Kira-kira gerah nggak? Enggak. Gerahnya cukup berdoa aja, nggak usah marahin sikap Prancis aja, nggak bisa. Nggak bisa. Cukup doa, ya Allah binasakan orang yang menghina Nabi saya. Enggak, gitu aja. Jadi konsolasinya aja. Ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, secara roh jasadnya memang pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Dalam pertanyaan nih, makin anak-anak, bapak-bapak ibu tanyakan, memang ada tahun gajah. Ya, saat itu pas lahirnya Rasulullah
Rasulullah SAW ada rombongan, yaitu raja yang gagah perkasa, raja yang kaya raya, Sakti Mandraget, Sakti Mandaguna. Dia berbondong-bondong ingin menghancurkan Ka'bah. Dan kendaraannya, pasukannya itu bawa gajah. Gajahnya pilihan hebat-hebat. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gak rela, pengen hancurkan rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Kemudian pamannya, mohon maaf, kakeknya Abdullah, ya, Abdul Muthalib, karena mendengar dan melihat pasukan Raja Abraha dan begitu tentaranya pakai pasukan bergajah datang akan menghancurkan Ka'bah. Sebelum sampai Ka'bah, pamannya, maaf, kakeknya Rasulullah SAW Abdul Muthalib berdoa. Allah turunkan ayat tadi dibacakan oleh Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sebelum Raja Abraha dan bala tentaranya mendekati Ka'bah, atas kehendak Allah yang ketahui Muhammad, saya yang akan menghancurkan pasukan itu, pasukan bergajah, dan akan ku kecewakan niatan dia, akan saya kecewakan niatan dia, akan saya musnahkan. Kemudian wa arsala alaihim tayran ababi, Allah Subhanahu wa Ta'ala manggil burung ababi. Ya, burung ababi ini ambil tanah, lihat batu kerikil dari neraka. Kemudian berbondong-bondong burungnya. Wa arsala alaihim tayran ababi, di atas pasukan gajah, kemudian dilemparkanlah batu itu. Wa arsala alaihim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin. Setelah dilemparkan batu-batu itu, kemudian Raja Abraha dan bala tentara termasuk gajahnya itu hangus, leleh badannya, bagikan daun yang dimakan ular. Makanya tertera, termaktub dalam Al-Quran surat Al-Fil, itu cerita kenapa Rasulullah dilahirkan di tahun gajah. Lahirnya Rasulullah dibarengi Raja Abraha yang bergajah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ceritanya. Maka dari itu, ya, Rasulullah dilahirkan pada gajah karena ada cerita, ada riwayat barengan lahirnya Rasulullah pas akan Raja Abraha dan bala tentara akan menghancurkan. Kemudian Rasulullah SAW tadi kalau dibacakan, ya, nasab Rasulullah, nasab dari Quraisy yang ternama, dari ayahnya namanya Abdullah, kemudian ibundanya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib. Maka dari itu kalau kita lihat sejarah riwayat daripada kelahiran Rasulullah SAW, sangat prihatin, sangat kasihan secara dunia. Karena apa? Hidupnya Rasulullah itu menurut logika nggak mungkin. Bayangin saja, umur 2 bulan dalam kandungan meninggal ayahnya, berarti sudah keadaan yatim. Kemudian dikala lahir, yaitu disusui, namanya siapa? Yaitu Halimah, disusui. Ini janda miskin yang punya hewan, punya sapi, punya unta kurus-kurus. Kemudian nama Siti Aminah diserahkan sama Halimah. Setelah ngurusi Siti Halimah, siap untuk ngurusi Rasul, nyusul Rasul, dialah kesalingan itu langsung ditiupkan oleh Allah. Ada mujizat, ada keanehan dan keistimewaan waktu nyusul Rasulullah. Tadinya Halimah badannya kurus jadi gemuk, seger, sehat. Kemudian ternakan binatang ternak yang kurus-kurus jadi gemuk semua. Jadi kehidupan Halimah ada perubahan setelah nyusul baginda Rasulullah SAW. Singkat cerita, setelah usia
Setelah ziarah biasalah. Sini suka ziarah? Suka ziarah? Ya, itu sangat perlu karena Rasulullah sendiri sudah mengajarkan untuk ziarah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ziarah itu musyrik, ziarah itu haram, ya, suruh lihat daripada tarikh dan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ziarah berdoa pulang, terasa sakit ibunya, rasa saya perut. Dalam perjalanan sakit, meninggallah sampai rumah. Jadi 6 tahun Rasulullah keadaan yatim piatu. Coba bayangin, kalau bapak ibu merenungkan dan memahami tentang tarikh sejarah Rasul, umur 6 tahun sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, kalau terjadi sama kita, itu bagaimana anak kita? Kemudian setelah 6 tahun, ikutlah kakeknya selama 2 tahun. Ikut kakeknya apa kerjaannya? Karena kakeknya di situ kaya raya, punya peternakan banyak, punya kambing banyak. Rasulullah dari umur tahun sampai apa tahun tugasnya apa? Mengembala kambing. Setelah usia 8 tahun, kakeknya pun wafat. Dan dari menggembala kambing disitulah sudah ada keanehan baginda Rasulullah SAW. Tutur katanya mahmudah, tutur kalanya kaulan karimah, kaulan mahmudah, tutur katanya mulia, tutur katanya terpuji, tidak pernah nyakitin hati orang. Tingkah lakunya pun, adab akhlaknya pun, budi pekerti pun luar biasa. Dari itu ada keanehan. Di mana ada Rasulullah SAW, itu namanya mendung. Mendung itu selalu ngikutin. Kalau di padang pasir, di Mekah sana kan siapa yang bisa berapa sana? Kalau sekarang sih insya Allah pohonnya rindang, pohonnya banyak. Kalau dulu zaman Rasulullah itu belum ada pohon-pohonan, belum ada. Bentangan padang pasir, berbukit, batu-batuan, kemudian panas terik matahari. Dikala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengembala kambing, itu di mana ada Rasul, itu mendung selalu ngikutin, maju nih. Rasulullah berhenti, mendung ikut berhenti. Rasulullah jalan ikut jalan. Makanya Rasulullah SAW, di mana Rasul duduk, itu kambingnya selalu ngobrol sama beliau, selalu ngikutin beliau. Keanehan dan keajiban, teman-temannya pada bingung saat itu. Belum dikala itu teman-temannya juga melihat dikala mengembala kambing. Pada suatu saat Rasulullah SAW termenung, ya, duduk sendirian sama kambing-kambingnya. Itu temannya melihat ada makhluk serba putih mengambil Rasulullah SAW, ya, diculik, langsung bawa naik ke atas. Akhirnya teman-temannya pada ketakutan, lari pulang, bilang sama kakeknya, kenapa Rasul diculik? Ternyata yang nyulik itu ada malaikat Jibril untuk membelah dan mengoperasi dadanya. Ditaruh di situ namanya ilmu-ilmunya, dibersihkan hatinya, dikuatkan imannya. Disitulah Rasulullah walaupun gak sekolah sudah ditanamkan ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Dan malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi ilmu, ya, kesabaran, hikmah, ya, perjuangan untuk menghadapi orang kafir Quraisy. Akhirnya setelah malaikat Israel dibedah, dioperasi, ditanamkan keilmuannya, langsung dikembalikan di tempat semula. Dan teman-temannya yang lapor karena jalan jauh dari tempat membala sampai rumah, lari sampai kosmos, bilain kakeknya, Muhammad diculik makhluk serba putih. Akhirnya namanya kakek kan udah tua, ya, jalannya pun digeret-geret sama teman-teman. Nyampe situ Rasulullah bilang, kalau Rasulullah nggak ada, diculik. Tapi dikala kakeknya betul-betul nyampe situ, Rasulullah sudah ngobrol sama kambingnya lagi. Karena itulah kehebatan Allah. Antal alimul hakim. Allah zat yang maha mulia, mengetahui dan zat yang bijaksana. Akhirnya saudara sekalian, bapak ibu sekalian yang berbahagia, dengan diisi karomah dan ilmu pengetahuan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dari situlah Rasulullah SAW banyak sekali keanehan dan keajiban yang dilakukan. Singkat cerita, umur 8 tahun kakeknya meninggal dunia.
Kemudian sudah kakek yang paling mendukung perjuangan beliau meninggal, akhirnya dari 8 tahun sampai 25 tahun ikut pamannya. Paman sama nama nanti tadi? Paman. Lalu Abdullah nama bapaknya, ya, Abdul Muthalib nama kakeknya, kalau Abu Thalib pamannya. Nah, pamannya namanya Abu Thalib. Ini kemana nih? Biar gak gini. Ya udah, mundar mandir aja ya. Sekarang diterusin. Kurang dekat jadinya. Oh, kurang dekat. Oh, bukan malah dekat. Malah dekat. Oh, suruh dekat. Oke, ya. Kirain ada jauh. Oke. Ya. 8 tahun sampai 25 tahun itu Rasulullah dipelihara, dijaga oleh pamannya namanya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah saudagar kaya raya, orang yang disegani, orang yang kaya raya, orang yang paling ditakuti oleh sekarang. Akhirnya Rasulullah SAW umur 8 tahun, 12 tahun sampai 20 tahun membantu pamannya dagang di pasar. Ya. Jasa. Dagang di pasar disitulah tetap sudah dilihat dari pedagang saudagar lainnya. Orangnya sidik, orangnya jujur, orangnya benar, amanah, nggak pernah curang dalam dagangnya, nggak pernah membohongi pelanggannya, juga jujur. Bilang 25.000 ya 25.000. Kalau mau beli silahkan, kata Rasul. Dari sana saya ambil 25.000. Kalau pembeli 25.000 dari sana ya kasih 25.000 itu yang nggak mikir. Ya ada juga dari sana. Ini dari sana 25.000 silahkan ibu mau membeli, kalau mau nambahin silahkan. Itulah Rasul. Jadi dibicarakan modalnya. Akhirnya karena orangnya, mohon maaf ucapan mutiara, mahmudah, terpuji, ucapannya lurus dan fasih, bisa menyenangkan pelanggannya. Ada juga yang ngasih 25.000, 26.000, 27, bahkan sampai 30. Semuanya disetorkan kepada pamannya. Dari situ kemudian di pasar pada umur 25 tahun itu ada wanita yang kaya raya. Saat itu statusnya janda. Siapa? Siti Khadijah namanya. Beliau menurut cerita kajian kita, ada mengatakan, ulama dan ulama mengatakan bahwa kekayaan Siti Khadijah itu separuhnya kota Mekah. Separuh harta benda kota Mekah itu punya Siti Khadijah. Tapi pada akhirnya, ya, kekayaan itu akhirnya 25 tahun Rasulullah SAW berusia. Saat itu Siti Khadijah sudah umur 40 tahun. Akhirnya melihat kejujuran, kebenaran, sopan, akhlakul karimah Rasulullah SAW, Siti Khadijah lamar kepada pamannya Abu Thalib. Lamar, Rasulullah dijadikan suami. Jadi nikahlah Siti Khadijah dengan Rasulullah pada usia 25 tahun. Dari situlah, karena Siti Khadijah sudah melihat daripada Rasulullah SAW adalah berjuang menegakkan agama Islam, agamanya Allah, makanya kekayaan Siti Khadijah semuanya dibiayakan, diberikan oleh Rasulullah suaminya untuk berjuang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menurut cerita, Siti Khadijah waktu wafat meninggalnya sehelai kaun kapan pun tidak punya. Itulah, maka ada hadis mengatakan nanti yang pertama kali wanita masuk surga Siti Khadijah itu dimakamkan di Ma'la. Alhamdulillah saya pernah lewati di sana, ya, di Ma'la. Kuburannya indah banget, makamnya banget, baunya semua wangi. Itu di Ma'la, kurang lebih 2 km dari Masjidil Haram. Dan alhamdulillah setelah 2008 saya pergi haji ke sana, deket. Jadi hotel saya ngelewatin kalau mau pergi masjid 2,5 km, ya.
Saya di sebelahnya Makla, tiap saya ke masjid itu jalan kaki lewatin Makla, Masjid Kucing, Masjid Jin, kemudian langsung di Masjid Baitul Haram, di Masjidil Haram. Subhanallah. Jadi makamnya benar apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita, bahwasanya makamnya Siti Khadijah itu bangun sebab kami. Dan alhamdulillah ulama kita, guru besar kita, Mbah Mun Jubair, itu alhamdulillah dimakamkan di sampingnya Siti Khadijah. Subhanallah. Itulah kehormatan ulama Indonesia yang dimakamkan dijajarkan dengan Siti Khadijah. Mudah-mudahan Mbah Mun akan menjadi syuhada yang luar biasa. Maka dari itu suri tauladan kita contoh ulama kita Mbah Mun. Insya Allah banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang meninggal bahkan dimakamkan di sana. Seperti pengarang kitab Al-Ta'alim Syekh Nawawi Al-Bantani, dia juga ada di sana. Banyak sekali. Maka dari itu singkat cerita, Siti Khadijah ikutin perjuangan Rasul, ya, sampai meninggalnya pun harta bendanya dicurahkan, dibantukan dalam perjuangan agama Islam oleh baginda Rasul SAW. Tidak ada penyesalan, bahkan pada umur 30 tahun Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin karena umur 30 tahun itu mempersatukan bangsa, ya, mempersatukan bangsa dikala orang kafir Quraisy, ya, kabilah-kabilah, suku-suku itu nggak ada yang sanggup untuk meletakkan batu yang namanya Hajar Aswad, yaitu batu yang hitam. Tapi dulu itu menurut cerita Hajar Aswad itu nggak hitam, asli karena cerita itu di sejarah Makkah Mukarramah, Hajar batunya tuh putih kayak mutiara. Nah sekarang ini sudah hitam karena apa? Diciumin orang-orang banyak oleh orang-orang yang banyak dosa. Dan sampai sekarang, maka dari itu kalau pengen ke sana, yuk niat dari sekarang. Haji maupun umroh nanti baru melihat itu Hajar Aswad. Nah umur 30 tahun Rasulullah meletakkan Hajar Aswad. Sebenarnya Rasulullah sendiri mampu untuk meletakkan Hajar Aswad. Tapi kecerdikan Rasulullah, patonah Rasulullah sifatnya. Rasulullah adalah orang yang ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Rasulullah ada jiwa sosialnya tinggi, pemikirannya luar biasa ke depan. Maka Rasulullah nggak mau meletakkan gelar surbannya. Surbannya digelar jadi 4 penjuru. Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengahnya. Jadi kabilah-kabilah, pimpinan-pimpinan kafir Quraisy suruh megang masing-masing pojokan. 4 pojokan dipegang oleh kabilah, pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Akhirnya gotong rame-rame. Di situ Allah firmankan, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Gotong royong kebersamaan dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Akhirnya setelah digotong rame-rame, maka di situ Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Mulai dari situ dedengkot kafir Quraisy, ya, dedengkot kafir Quraisy akan tunduk dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah umur 30 tahun Rasul mendapatkan gelar Al-Amin setelah masang, yaitu Hajar Aswad di pojokan daripada Ka'bah. Itu dikala orang yang mau tawaf mulai nyari dari situ, dari pojokan Hajar Aswad, ya, mulai startnya niatin tawaf 7 kali, mulai dari situ Bismillah Allahu Akbar. Posisinya ada samping kiri Ka'bahnya, makanya jalannya sebelum nginjek di situ ada garisnya, makanya diwajibkan termasuk rukun, ya, sambil melihat. Memang disunahkan mencium karena Ka'bah Baitullah sekarang itu nggak sepi dari orang yang tawaf, maka diperbolehkan, disunahkan dari jarak jauh saja. Maka istilahnya Bismillah ya Allah Akbar kecuk. Kalau tawafnya tawaf rukun, tawafnya rukun, Bismillah ya Allah Akbar baru di start. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Pojokan ketika namanya rukun Yamani. Di situ dia bilang juga Bismillah Allah Akbar, tapi nggak disunahkan dikecup. Makanya nanti kalau mau berangkat umroh, nanti ada manasik latihan dulu, biar nanti di sana paham. Ya kalau mau berangkat umroh nih, apalagi baru mau haji nih, harus ada manasik dulu. Manasik itu manasik ilmu, ya pahami ilmu.
tentang ritual di sana, kaifiat di sana. Itu pahami dulu. Maka kalau sudah mampu memahami tentang ilmu rukun syarat dan haramnya tentang tawaf, tentang haji atau umroh, baru dilaksanakan, insya Allah akan sempurna. Jangan sempurna di situ hanya sempurna bisa bayar pesawat tok, bukan. Manis tato ila sabila bukan karena bisa bayar tok. Ternyata di situ mampu ilmunya, fisiknya, ya bukan hanya bayar. Maka dari itu saya tekankan kepada orang jamaah yang mau umroh, jamaah yang mau haji harus manasik dulu. Pahami dulu tentang rukunnya, syaratnya, bahkan batalnya termasuk haramnya. Itu kalau nggak salah batalnya orang yang pakai pakaian ihram itu ada 10. Nanti insya Allah bahasan beda. Ya. Oke, berjalannya setelah Hilal Al-Amin orang yang dipercaya, dan dari situ Islam mulai berjaya. Karena di situ dibantu oleh Siti Khadijah tadi, bertukar kaya. Akhirnya Islam sudah transparan dakwahnya. Kalau dulu sebelum ada bentengan sahabat, Siti Khadijah ikut membantu perjuangan Rasul, itu ngajinya Rasul ngajarin cuma minal bait ilal bait, dari rumah ke rumah, ke Jumatan. Setelah sahabat Abu Bakar masuk, Umar masuk, Utsman masuk, Ali masuk, Siti Khadijah membantu, makanya transparan sudah. Mulai dari situ Islam sudah bersikap luar biasa. Singkat cerita 30 ke 40 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu, mendapatkan risalah. Makanya di sana dikatakan Allah berfirman bahwa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, ditunjuk sebagai Rasul khatamin nabiyyin, yang penutup semua nabi. Itu dikala usia 40 tahun. Kemudian Rasulullah SAW ditinggal Siti Khadijah. Sudah tinggal kakeknya, tinggal pamannya, sudah meninggal Khadijah pada usia 40 tahun di kalangan mama. Kemudian Rasulullah SAW karena kesepian menyendiri di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Dan alhamdulillah saya pernah naik ke atas. Kalau sekarang jalannya sudah lumayan tuh, naik mobil itu sudah bisa agak naik di atas, ya. Jalan kaki kalau sekarang medannya udah luar biasa. Makanya kalau jamaah haji mau umroh yang usia sudah 50 tahun itu nggak diperbolehkan, untuk melihat Jabal Nur. Tapi kalau fisiknya masih kuat, silakan. Itu ada bimbingan di sana, ada mutawif yang akan mengarah di sana. Sekarang saja jalannya itu ditempuh 2,5 jam naiknya. Jadi naik turun 5 jam. Sekarang, apalagi dulu. Dan sekarang Jabal Nur, Gua Hiro dikelilingi itu hotel-hotel yang mewah. Kemudian lampunya terang, sudah jadi kota. Dan kalau dulu Rasul SAW jalan dari Masjidil Haram, dari rumahnya, rumah kelahirannya, itu menuju Gua Hiro, itu jalan kaki. Itu kurang lebih 5 kilo. Kemudian naik ke atas. Dan kalau dulu sebelum ada jalan, gimana naiknya? Nggak masuk akal, nggak masuk logika. Maka itulah karena in huwa illa wahyun, apa yang dikatakan oleh Rasul, apa dilakukan oleh Rasul adalah perintah dan wahyu dari Allah. Agar naik ke atas, semedi di sana, ya, berzikir di atas sana, kemudian turunlah ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Jadi menerima wahyu yang pertama di kala umur 40 tahun, Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama yaitu di Gua Hiro atau di Jabal Nur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang belum pernah lihat ke sana, itu memang sampai sekarang sajadahnya itu masih sajadah tempat sholatnya Rasul masih ada. Itu hanya ada atas di sini batu. Itu hanya sedikit Rasul mungkin dulu. Jadi pendek. Ya, saya aja masuk itu sudah hampir mentok atas. Itu bagaimana Rasul. Kemudian jalan akan masuk tuh ada batu yang, ya, ada batu dua yang kayak tangan salaman. Tengah itu hanya lubang sekian.
Hanya orang kalau masuk mau ke tempat Rasul, berzikir tempat Rasul sholat di luar itu harus gantian satu-satu, merangkak gitu. Masya Allah, itulah perjuangan Rasul di kalangan Imam Mahdi yang pertama. Singkat cerita, umur 4 tahun, 40 tahun Rasul mendapatkan risalah dalam wahyu pertama. Kemudian maka tadi dinyanyikan oleh adik-adik tadi, yaitu rohatil atyaru tasdu filayalin maulidi, ya wabarikun nuril ya badu fi mim'ani ahmadi. Itu yang itu adalah temanya risalah Rasul. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, setelah perjuangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Rasul dilahirkan tahun gajah itu, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah-tengah oleh kafir Quraisy yang begitu keras, kepala batu. Budayanya ada biasanya pemabuk, mabuk-mabukan, kemudian peperangan antar kabilah, antar suku. Kemudian yang sangat biadab lagi di kala lahir anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidupan. Biadab gak kira-kira? Ada gak sekarang anak lahir langsung dimasukin tas kresek, bukan sampah? Itu ngikutin zaman dulu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan zaman itu namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Rasulullah SAW lahir di tengah-tengah adat istiadat yang begitu, wataknya, karakternya keras, kepala batu, adanya mabuk-mabukan, kemudian etikatnya, ya keyakinan menyembah berhala sebagai Tuhan. Yang saya biadab lagi adalah lahir seorang wanita langsung dikubur hidup-hidupan. Maka Rasulullah SAW melihat adat istiadat semacam itu, langsung mengutarakan hadisnya. Kalau dia berkata, Rasul bersabda, An-nisa'u imadul bilad. Jadi sabda Rasul itu mengangkat ibu-ibu semuanya, mengangkat para wanita semuanya. An-nisa'u imadul bilad. Wanita ini adalah tiangnya negara. Fa in soluhatul bilad. Apabila wanita itu baik, maka negara akan baik. Wa in fasadatul bilad. Apabila wanita rusak, tidak berakhlak, ya ikutin zaman jahiliyah, maka negara ini akan runtuh dan jelek semuanya. Maka dari itu wanita diangkat oleh Rasulullah SAW karena dalam kelahiran itu melihat fenomena semacam itu. Wanita lahir, anak lahir, jenis wanita, jenis perempuan langsung dikubur hidup-hidupan. Karena apa? Zaman itu tidak mengenai kaum wanita. Siapa yang kuat, yaitu laki-laki, dipelihara, langsung dipelihara, langsung dilindungi. Tapi kalau wanita, karena wanita itu lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, lebih baik dikubur. Itu prinsip orang jahiliyah. Nah, logikanya kita bisa ada karena ada wanita. Maka dari itu diangkat loh. Maka dari itu ibu-ibu harus terima kasih sama Rasulullah SAW bahwa derajat dan martabat wanita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, itulah singkat cerita risalah Rasul SAW yang sangat penting saat ini kita harus suri tauladani daripada akhlak Rasulullah SAW, yaitu budi pekertinya, tutur katanya, dan perjuangan Rasul. Rasulullah SAW punya sifat 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, kenapa sifat 4 ini fatonah yang cerdik ditaruh belakang? Bahaya apabila fatonah ditaruh depan. Makanya orang benar itu pasti pintar, orang benar pasti mampu. Makanya sifat Rasul yang pertama sidik, benar. Kemudian kedua baru amanah, terpercaya. Kemudian ketiga tabligh, wajib menyampaikan, kayak ustadz kita, kayak guru kita. Alhamdulillah selama hidupnya selalu menyampaikan, mengajarkan ke majelis taklim ini, bidang majelis taklim itu. Alhamdulillah itu memang tugas dan kewajiban para asatidz, para ulama untuk menyebarkan ilmu. Rasul juga begitu, tabligh, menyampaikan risalah dan ajaran yang benar dari agama Islam. Yang terakhir Rasulullah fatonah. Walaupun selama hidupnya Rasul nggak pernah sekolah. Kalau lihat tadi sejarahnya, ya 6 tahun sudah yatim piatu, sampai 8 tahun ngamon kambing,
kemudian 8 tahun 25 dagang, kemudian 25 sampai akhir hayatnya berjuang. Makanya innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Rasulullah SAW melahirkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang bejat, akhlak yang biadab yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Perjuangan Rasul bukan cukup itu saja. Pada umur 40 tahun sampai meninggalnya, Rasul SAW siap orang yang nomor 1 yang dicaci maki, dihina, diludahi, bahkan dilempari kotoran itu dalam perjuangan. Pada suatu saat ada cerita Rasulullah SAW dikala mau pergi ke masjid, itu orang Yahudi selalu meludahi, tapi Rasulullah apa marah? Tidak. Ya, ludahi diusap, kemudian ke masjid, kemudian berangkat besoknya diludahi lagi kedua kalinya, tapi Rasulullah nggak pernah marah. Rasulullah tetap sabar, Rasulullah tetap senyum. Pada ketiga kalinya Rasulullah lewat situ lagi, kemudian Rasulullah tengok di depan rumahnya. Kemudian tangga sebelah menanyakan, Muhammad, Rasulullah, ya Rasulullah, ngapain tengok di situ? Kata Rasulullah, saya tungguin langganan. Langganan apa ya Rasul? Langganan ludah. Oh si pulang? Iya ya Rasul. Si pulang? Iya. Oh si pulang lagi sakit ya Rasulullah. Rasulullah SAW habis sholat langsung pergi ke rumah, bungkusin kurma, siap cari uang, ya, bungkusin kurma. Tengok, itu orang yang langganan ludahnya, yang lagi sakit. Padahal dia ada seorang Yahudi, orang Nasrani, non Muslim. Rasulullah datang ke situ, Assalamualaikum. Kemudian istri jawab, Waalaikumsalam. Siapa? Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Istri dan yang muda itu belum tahu, karena kirain Nabi kita akan membalas ludahi. Akhirnya dibuka pintunya, Rasul jenguk orang sakit, pada itu musuhnya buyutan yang suka ludahi. Akhirnya dibawain kurma, bawain biaya untuk berobat, kemudian didoakan agar supaya sembuh. Saat itu juga karena budi pekerti akhlaknya Rasulullah SAW begitu baik dan akhlakul karimah, akhlak mulia, akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Saat itu juga sekeluarga, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Subhanallah. Rasul berjuang bukan hanya kaum dakwah bilisan, bukan. Ternyata dakwahnya Rasul bilhal, dengan budi pekerti perbuatan yang mulia. Akhirnya orang non muslim bisa masuk Islam, mau masuk Islam karena budi pekerti yang mulia. Bukan itu saja saudara, Bapak Ibu. Kemudian dari Makkah mau hijrah, ya, mau dakwah di Taif. Kemudian ternyata orang-orang Taif, masyarakat Taif itu sudah mendengarkan bahwa Nabi Muhammad akan datang ke sini. Orang-orang kafir Quraisy Taif sudah nyiapin batu. Buat apa? Buat lemparin Muhammad nanti kalau datang ke sini, masuk ke sini. Bener, kalau datang Rasul dilemparin batu, dikejar-kejar. Sampailah pada suatu saat kakinya berdarah. Kemudian setelah kakinya berdarah, Rasulullah sudah dikejar, sudah dihalang oleh malaikat Jibril, ditiup oleh malaikat Jibril, nggak melihat. Kemudian Rasul gunung akan kutimpakan umatmu yang kurang ajar. Kata Rasul, jangan Jibril, kalau umatku nanti kamu timpa, maka gunung itu hancur semua, habis semua. Dan saya nanti berdakwah sama siapa? Padahal saat itu yang namanya malaikat Jibril mau dimusnahkan ke umatnya. Tapi Rasul tetap senyum, tetap sabar, jangan Jibril. Nanti kalau mereka itu meninggal, nggak ada, saya berdakwah sama siapa? Maka Rasul, orang yang bijak pun berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi fa innahum qaum la ya'lamun. Allahumma hdi qaum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk umat-umatku itu ya Allah. Kaumku ya Allah, fa innahum, maka sesungguhnya mereka la ya'lamun, tidak tahu, tidak mengerti visi misi apa yang saya sampaikan sama dia. Rasulullah mendoakan, Pak, jangan dimusnahkan Jibril, biar dihidup aja. Saya tetap suatu saat nanti pasti saya bisa. Bener.
Akhirnya besok harinya dakwah lagi. Dari situ karena sudah dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, Rasulullah SAW tetap berdakwah. Akhirnya negara Taif akan menjadi negara Islamisme, masuk Islam karena dakwahnya Rasul bukan cuma dakwah bilisan, ya, harus diiring dengan dakwah bil hal, artinya dengan perbuatan. Itulah perjuangan Rasulullah SAW, perlu kita suri tauladani, begitu gigih dengan kegigihan itu, ya, didasari dengan kesabaran dan ilmu. Maka dari itu setelah negeri Mekah sudah bertauhid semua, sudah banyak yang sadar semua, dasar semua, pada suatu saat itu mau hijrah ke kota Madinah. Singkat cerita, kota Madinah kemudian karena apa? Karena negara Mekah saat itu masih mengejar Rasul. Bahkan ada orang kafir Quraisy mengatakan siapa yang bisa membunuh Rasul akan diberikan harta benda yang berlipat ganda, bahkan akan dikasih wanita-wanita yang cantik hadiahnya. Maka ada berlomba-lomba orang pemuda-pemuda ikutin sayembara. Pada suatu saat itu Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu, Muhammad, kamu harus hijrah ke Gunung Tur, ke Jabal Tur. Kemudian Rasulullah memanggil sahabatnya Abu Thalib, Sayyidina Ali ini kan orang Sapri Mandaluna, ya, dikala menjadi pengikutnya Nabi, sahabatnya Nabi, jadi senopati, panglima perang Sayyidina Ali setelah Rasul. Kemudian Sayyidina Ali panggil, Ali, tolong kamu tidur di sini, tempatin tempat tidur saya. Kemudian Ali bertanya, saya kalau tidur di sini Rasul mau kemana? Saya mau hijrah sama Abu Bakar, yaitu pergi ke Gunung Sur karena sudah dikepung di situ. Ya, maka karena sudah dikepung rumahnya itu, Rasulullah SAW doa lah ya, baca doa, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'arsalna la yusyrik. Akhirnya orang yang kafir Quraisy yang berjaga rumahnya Rasul SAW itu tertidur semua. Maka Rasulullah keluar, ya, sudah tidak ada yang tahu. Akhirnya setelah pagi ditemukan masih tidur. Yang tidur kan Sayyidina Ali tuh, ya, masih tidur, tunggu sampai pagi. Akhirnya karena nggak sabar digedor, didobrak, ternyata di situ yang tempat tidur Sayyidina Ali. Rasulullah sudah nggak ada. Rasulullah pergi. Akhirnya dikejar. Sayyidina Ali dipaksa untuk berasi. Di mana Muhammad? Akhirnya ketahuan lagi, lacak daripada telapak kakinya itu pergi ke Gunung Sur. Dari Gunung Sur itu sampai sekarang itu belum ada jamaah umroh yang boleh ke sana, apalagi jamaah Indonesia. Banyak kan ada jamaah luar yang semangat, yang sehat-sehat. Karena bedanya luar biasa. Kalau mendingan ke Gua Hiro atau Jabal Nur, cuma naik. Kalau itu dataran yang langsung berbukit-bukit dan berbatuan. Sampai sekarang pun alhamdulillah saya belum pernah ke sana. Ya, tapi alhamdulillah sudah 5 kali, 6 kali saya nganterin jamaah ke sana, lihat Ka'bah, tapi belum pernah saya ke Jabal Nur. 5 kali, 6 kali saya ke sana termasuk haji. Baru sekali saya naik ke Jabal Nur. Alhamdulillah haji sekali 2008, kemudian 2012 sampai 2016 saya bimbing umroh nganterin aja, nganterin sana, nanti kaifiahnya, ritualnya di sana saya bimbing, kemudian pulang. Jadi alhamdulillah sudah 5 kali saya bimbing umroh. Barangkali di sini mau umroh, monggo silakan. Tapi sebelumnya jangan cuma bayarnya saja. Yang saya harapkan di sini harus, ya, ikutin kaifiatnya, harus ngaji dulu, pahami tentang rukunnya umroh, ya, arkanul umroh sitatun asya, itu yang dikaji dulu. Kemudian surutul umroh, syarat-syaratnya umroh, kedua yahrumu dan batalnya umroh, itu harus dikaji dulu. Setelah itu baru nanti di kaifiatnya kasih tahu. Nanti di sini bacanya ini, sampai sini bacanya ini. Di kala sa'i, di sofa marwah bacanya ini. Nanti lari kecil di sini sampai sana.
Begitu itu kaifiat namanya. Sebelum datang ke sana bayangin. Ya, karena dari terangi nyampe sana sudah nggak usah ya, sampai sana nggak usah mutawifnya, bibitnya nggak usah angel-angel, nggak usah susah-susah di sana ngajarin lagi, karena caranya kaifiatnya udah kasih tahu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, itulah. Jadi semuanya yang kita datangi, orang yang umroh, yang haji, itu adalah tambah luas daripada nabi-nabi dulu. Dari zaman Nabi Ibrahim, Ismail, itu ada di sana. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, singkat cerita, bulan Rabiul Awal peringatin Maulid Nabi Muhammad SAW ini terakhir saya ngajak untuk kita semuanya, yuk kita sama-sama perbanyak baca istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasul bersabda begini, istighfar itu minta ampun, bacaannya gampang, astagfirullahaladzim, itu ucapannya, tapi harus diiringi dengan hati yang tulus bahwa minta ampun segala dosa. Makanya istighfar yang paling baik, astagfirullahaladzim, bayangin perbuatan yang masih muda dulu, perbuatan waktu brutal dulu, waktu jadi preman, itu yang dimaksud istighfar. Jadi baca istighfar sampai bayangin perbuatan maksiatnya. Jadi pokoknya minta ampun pada Allah. Kata Rasulullah, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, mendawamkan, merutinkan baca istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan lahu pada orang yang baca istighfar min kulli dhikin makhraja. Allah akan mengeluarkan daripada kesulitan-kesulitan. Termasuk Bapak Ibu yang niat pengen umroh, berbanyak baca istighfar. Di samping sholat tobat, sholat tahajud dan lain sebagainya. Itu kata baginda Rasul, man lazimal istighfar, barang siapa melazimkan merutinkan baca astagfirullahaladzim 100 kali baca sholat. Tapi harus dimaknai, disertai dengan tulus ikhlas, minta ampun. Siapa manusia yang tidak punya dosa? Pasti sambil membayani perbuatan maksiat dan dosanya. Ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan atau memberikan lahu kepada orang baca istighfar min kulli dhikin makhraja. Allah akan mengeluarkan dari kesulitan-kesulitan. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang yang baca istighfar daripada kesedihan dan kesusahan. Dan yang ketiga, orang yang baca istighfar, lazim baca istighfar, wa rizaqu min haitsu la tasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka datang. Maaf, saya bukan riak ya, tadi saya sampaikan saya pernah haji. Saya haji itu nggak pernah namanya bayar. Haji nggak pernah datang. Umroh juga nggak pernah kurang biaya. Saya yaitu hajinya di Kosase. Ongkosnya dikasih. Haji saya haji nasib. Kalau haji menurut manis tato ila sabila, saya sebenarnya nggak masuk kelas itu. Haji itu kata dia kan ada 3. Haji nisab itu orang kaya kan, ya, orang yang punya kekayaan banyak, tidak mampu. Kemudian yang kedua haji nasab, keturunan, orang yang punya tanahnya luas, dapat gusuran, pergi haji. Terus yang ketiga saya ini, yaitu nasib. Makanya miripnya ya nasib, dan nasib. Bapak yang takilah yang cuma berjaya. Orang yang bertakwa kepada Allah, sedangkan kerjaan saya tiap hari itu, mohon maaf nih, hanya ngumpulin anak-anak kecil di TPA, ngajar ngaji, termasuk remaja. Kerjaan saya, insya Allah Pak Aris tahu persis saya di Cengkareng itu. Saya ngajar ngaji di TPA, ngajar alibata, ikro. Saya dapat pesanan kiai saya, niatkan nanam padi, rumput pasti ada. Ngajar ngaji dulu lah karena Allah. Sepi ing pamrih, terima ing pandum, rami igawi, bahasa Inggrisnya bilang. Sepi, bahasa Inggrisnya. Ya sepi ing pamrih, terima ing pandum, rami igawi. Artinya apa? Sepi ing pamrih artinya ngajar ngaji karena Allah. Ternyata rezeki Allah yang ngatur. Ya. Maka dari itu kerjaan saya juga cuma itu. Dan setelah 2002 mohon maaf, ada rumah sakit
berdiri Cengkareng. Itu saya ditunjuk jadi amir rumah sakit. Tugasnya apa? Mandi mayat. Jadi tugas saya hidup di Cengkareng itu yang ngurusin yang hidup dan ngurusin yang mati. 2002 sampai kemarin 2016 saya pensiun, ya, saya pensiun karena usia udah tua, apalagi COVID ini nggak diperbolehkan usia macam saya, udah takut ketularan. Jadi tugas saya di Cengkareng itu ngajarin ngaji dan mandi mayit, hanya itu. Ternyata 2008 ada hamba Allah yang daftarin tanpa pengetahuan, dapat panggilan dari Pak Basirun, iya Pak Basirun pelunasan haji. Ini cerita. Tujuan saya adalah untuk memberikan semangat. Ternyata ngajar ngaji karena Allah, ibadah karena Allah, itu warozakum aisyatahin. Allah menjamin rezekinya. Bener saya datang itu Bank Mandiri, pas depan KUA, saya ke situ di KUA. Kemudian tanya, Pak Basirun, iya, tak lihat bener 20 juta saat itu. Nama jelas, alamat jelas. Ini yang daftarin siapa? Kurang 3 hari pelunasan. Galah kesani ngalah kalau Allah membuktikan kurang 3 hari pelunasan, kurang 13 juta saat itu. Namanya ngajar ngaji urusan biopopok. Namanya ngajar ngaji nggak ada gaji. Ya udah, saya berdoa sama Allah, saya pulang dari sana ngomong sama istri, Mak, ini gimana? Ini bener nih, didaftarin. Tapi kalau 30 juta, gimana ya? Dalam hati saya, semua daftarin, kok nggak dilunasin sih? Selama 3 hari akhir saya jual motor butut yang ada di leher istri saya jual, kumpullah 9 juta. Mohon maaf, ini kasih aja. Nanti kita semuanya coba apalin dari ilah kata Allah, semuanya ibadah. Ini saya cerita bukan riak, ini kenyataan bagi saya. Saya bersyukur sama Allah. Kemudian setelah itu hari kedua kumpullah 9 juta, tak bawa ke situ, nggak boleh, nggak bisa Pak Basirun, itu harus 13 juta. Akhirnya udah taruh sini aja Mas, buku rekening nggak ditutup, nggak bisa, bawa pulang ke 9 juta. Malam yang ketiga sholat isya, saya pesen sama kiai saya, dapat ingat ya pesen kiai saya, menghadapi sesuatu itu banyak-banyak istighfar sama kalau kisah setengah 10 dari mulai jam 9 setengah 10 sampai setengah 10 istighfar sakit terus hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Itu pesan kiai saya Mbah Hasim Jamari, mursyid Thariqat Tegar, yang Tegar dan Namari. Di sana punya pesantren Nurul Huda, beliau mursyid Thariqat Qadiriyah Naksabandi, dan alhamdulillah 89 saya didatangin beliau di BH untuk menjadi jamaah Qadiriyah Naksabandi sama dengan Abah Hanum. Akhirnya dari situ saya amal itu istighfar rupanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya jam 10 kurang 10 ada perempuan yang nangis. Pak Ustadz, Pak siapa nih? Pak Ustadz ada duit nggak 3 juta? Itu perempuan yang nangis. Perempuan gampang nangis ya. Ada, karena udah ngantong 9 juta kan? Ada, ini siapa? Bener Pak Ustadz, dari nggak percayanya kalau saya nggak punya duit. Gitu. Bener Pak Ustadz, bener, saya ada. Kalau ada datang ke rumah, dan baru situlah dipertemukan di dunia lain. Ternyata satu kurang nangisan pelan-pelan. Kamu gimana sih? Gimana sih? Dari nggak ngomong-ngomong, kaget saya. Beliau punya mandat. Ada 3 ustadz suruh ngajarin anaknya 2 mental semua. Dia menadar anak saya kalau bisa baca Quran siapapun ustadz tak dapatin haji. Tuh, terus rezekinya nggak kemana-mana deh. Kalau ngajar ngaji ke Allah, dia bangganya waktu ada perlombaan baca ayat kursi ikut lomba, bangga bapaknya dan ibunya. Akhirnya mengajar ngaji. Karena beliau pas pelunasan itu dikontak dari bank, cuma duit berapa, punya duit berapa? 10 juta. Memang dilalah tersanding ngalah, Allah mempertemukan saya sama beliau. Ya, akhirnya saya punya 9 juta, tak kasih 3 juta ke beliau. Ya, akhirnya saya dikasih 10 juta, tak datang. Buat pelunasan itu hari terakhir. Akhirnya kata Pak Bayu petugas, Pak Ustadz, Pak Basir dulu, kenapa Ustadz? Benarnya Pak, Bapak ini kerjanya apa sih? Ngajar ngaji.
ngajar ngaji bisa naik haji. Kaget ya, remehin ustaz berani ya. Terus di samping ngajar ngaji atau mandi mayit di rumah sakit. Karena saat itu sudah hari terakhir, saya sudah nggak ikut manasik program depan. Tapi alhamdulillah saya sudah punya dasar 2008. Akhirnya singkat cerita, saya karena petugas rumah sakit, saya dilarang namanya ujian luar biasa. Saya pergi lagi puskesmas, cek kesehatan. Kata dokter puskesmas jadi ujian. Coba kan orang yang berbuat baik. Kata dokter puskesmas, bapak ini plek jantung. Saya dari kecil bukan rokok dokter. Saya olahraga jalan terus. Saya main bulu tangkis sampai 6 set dengan Pak Aris Mamat. Saya olahraga jalan terus. Dan juga saat itu saya pelatih silat setiap sama Masar. Saya pelatih silat. Saat itu saya itu habis ngaji tak ajarin silat. Mustahil kalau saya itu punya penyakit. Kata dulu, gimana tidak percaya sama dokter? Langsung saja. Itu kalau enggak dokternya salah, alatnya yang rusak. Akhirnya dokter itu nanya, bapak ini siapa sih? Kerjanya apa? Kerjanya ngajar ngaji. Pak juga ngajar ngaji, bisa naik haji. Terus yang kedua, saya petugas mandi mayit di rumah sakit. Di rumah sakit, iya. Akhirnya hasil periksanya itu termasuk dapat rekomendasi itu saya akhirnya periksa di rumah sakit tempat saya kerja. Dokter Taufik semakin saya main bulu tangkis. Terima kasih itu hasil dari puskesmas, kaget ya. Oh gila ini dokternya. Itu jawabnya. Kalau nggak mesinnya yang rusak, bener kan? Habis step. Mustahil. Akhirnya diperiksa sama dokter Taufik teman saya, ya sparring bulu tangkis. Akhirnya diperiksa 80% saya sehat. Akhirnya saya tak bawa ke puskesmas lagi ini dok hasilnya. Oh gila, berarti yang rusak di mesinnya kan? Dan itu ujian. Akhirnya dari situ teman-teman di rumah sakit berpikir semua, Pak Ustaz naik gaji gitu ya. Dan singkat ceritanya, itu pergi ya. Masalah haji, ternyata hikmah dan fadilah baca istighfar tadi mudah-mudahan menjadi ijazah untuk saya dari buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Mari baca istighfar. Kemudian yang kedua adalah kata kiai saya, perbanyak baca sholat kepada baginda Rasul. Minimal Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi sayyidina Muhammad boleh, sholawat aliyah boleh, sholawat munajat boleh, sholat tibil gulub boleh, sholawat rujak juga boleh. Allahumma sholli sholatan, Allahumma sholli alaihi Muhammadin, sholatan tuwasi'u biha alil arzaq wa tuwasi'u lana akhlak boleh. Ya, tapi lebih baik ya cepat Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi. Yang penting sholawat. Jadi ada dua senjata itu yang saya pernah sampai sekarang pun saya amalkan. Dan alhamdulillah ya dengan itu hikmah dan fadilah baca istighfar dan baca sholat itu alhamdulillah ya rezeki ada, kemudian badannya tetap sehat dan kuat. Alhamdulillah kalau sama Sarino jauh umurnya. Ya saya sudah berdekat 60 menjadi benar Rasul ini. Ya, sebentar lagi kayaknya saya. Tapi mudah-mudahan saya sering sampaikan sama jamaah saya, sama santri saya, ya, sama santri saya, doain bapak biar umur panjang walaupun udah tua, ya, lebih baik bapak belakangan kamu duluan atau kamu duluan bapak belakangan, gitu, boleh pertama. Dan nanti kalau bapak duluan, ya mandiin siapa? Mandiin bapak atau mandi sendiri. Sebelum kamu bisa paham tentang kaifiat mandi jenazah, jangan panggil dulu bapak. Makanya salah satu saya ngajarin ya nanti takutnya ada yang santri bisa saya cepat dicabut buat praktek santri gitu. Dan di sini saya sering gitu. Dan alhamdulillah pengetahuan saya, pengalaman saya kesempatan itu dari masjid ke masjid, dari RW ke RW, saya selalu kasih kajian, kasih tausiah, ngasih pelatihan tentang mandi jenazah. Kelihatan sampai teman saya, Dokter Andes, tiap hari ngajar ngaji, pikir lagi. Dikala ada mayit, ada jenazah, orang meninggal, dia kabur. Karena apa? Dia belum sanggup mental. Dan di sini ternyata mandi jenazah itu orang bukan karena berilmu, ternyata mental harusnya. Maka dari itu kita mohon Pak RT, Pak Ria, di sini harus ada. Nanti jangan manggil orang luar. Usahakan kalau sudah
juga saya di sini ya percaya di satu RW ini satu hari itu harus ada amin satu ya, makanya kurang afdol, kurang bagus kalau ketua wilayah, pemimpin wilayah kemudian ada jenazah masih manggil orang tua, kurang afdol. Tapi afdol adalah DKM yang belajar Madin Mayat kalau tadi kayak biasa diajar kawasan ya Madin Mayat Pak, ingat Madin Mayat itu gak sembarang manggil jujur aja. Kita buka kayak tentang babul ya, bab kitab tentang mandi jenazah. Siap kira-kira? Ustaz ajarin Ustaz. Nanti kalau ada rendikan mudah, gak usah kaget, praktek aja sendiri gitu. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, umur 63 tahun Rasulullah SAW meninggal. Malaikat Israel datangi Rasul, tapi saat itu malaikat Israel menyerupai manusia ya, kata orang Jawa bilang mindak-mindi mau datang deketin Rasul. Mindak-mindi ya benar, karena takut mau nyambut zamannya Rasul. Mindip-mindip ya, mindak-mindi dan mengintak-ngintip ya, jadi takut mendekati. Terus kemudian Rasul bertanya, dia mengapa Israel mengapain? Padahal Rasul nggak tahu kalau Israel datang tuh pasti gitu. Tapi malaikat Israel, ya Rasul, saya diutus sama Allah untuk menyambutnya apa Rasul, silahkan aja. Jadi malaikat Israel bisa jadi apa? Bisa tawar-menawar. Dan malaikat Israel ngambil dari unggun-unggun, nggak bisa menolak unggun-unggun, jangan lewat sini. Melalui mata bilang, ya, jangan lewat mata, karena mata Rasulullah SAW selalu buat nangis tiap malam untuk bertobat sama Allah. Melalui tangan ngomong, jangan lewat saya, karena tangan Rasulullah selalu tiap hari dibasuh air wudhu. Melalui kaki dan akhirnya kebingungan malaikat Israel menyambut. Pada saat itu pergi ke menghadap Allah, ya Allah ya Rob, saya kesulitan nyambut sama Rasul, gimana? Ucapin assalamualaikum dan baca bismillah. Akhirnya dicabut dengan perlahan-lahan oleh malaikat Israel. Tapi dengan cabutan roh Rasulullah SAW itu dari bawah naik ke atas. Israel nggak langsung cetok, nggak. Jadi sedikit-sedikit prosesnya dari bawah, dari kaki sampai lutut berhenti. Karena apa? Rasulullah teriak dengan sakitnya orang dicabut roh, cabut nyawa. Rasulullah yang ahli ibadah, manusia yang dipilih oleh Allah, manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk menyebarkan. Kalau seandainya dunia nggak akan terciptakan sebelum Rasul diciptakan, itu pun dicabut rohnya begitu dahsyatnya, sakitnya. Makanya sakitnya cabut rambutnya apabila diberikan digantung di atas langit, digantung antara langit dan bumi, maka terasa sakit semua manusia yang makhluk yang ada di dunia. Begitu dahsyatnya orang dicabut nyawanya. Rasulullah sendiri teriaknya Rasul SAW bukan taubat, Pak Aris tolong, enggak, Pak Aris tolong, Pak Aris enggak. Cabutnya ajalnya Rasulullah berteriak, ya umati, ya umati, ya umati, as-sholat. Yang terakhir kata-kata Rasul kepada umat, suruh sholat. Ya Allah ya Rabbi, maka dengan ada musola yang begitu indah, begitu hebat, ayo ramekan buat sholat berjamaah musola. Ya Allah, karena Rasulullah SAW pada akhir ayat dan cabut rohnya, proses dari bawah sampai 3 kali berhenti. Israel itu mencabut, istirahat, karena sakitnya Rasul dengan teriaknya Rasul, ya umati as-sholat. Sampai terakhir itu teriakannya Rasul hanya sholat. Karena Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu 'abdu yaumal qiyamati as-sholat. Awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali dihisab, dipertanyakan yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, as-sholat, tentang sholat. Fa in sholuhat sholuhal sa'irul amal. Apabila sholatnya benar, akan benar semua amal ibadah yang lain. Hajinya benar, puasanya benar, zakatnya benar, sedekahnya benar. Penting sholat. Baik, fasada sa'irul amal.
apabila sholatnya rusak, sholatnya nggak serius, sholatnya hanya sholat-sholatan, makanya akan rusak semua amal ibadah yang lain. Maka dari itu kuncinya yang pertama kali dihisab, dipertanyakan oleh Allah kepada hambanya di kiamat nanti, dari kiamat nanti adalah sholat. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, termasuk anak-anak, sholatnya jangan ditinggalkan, karena sholat kewajiban kalau sudah akhir balik. Ini anak-anak sudah akhir balik semua, wajib hukumnya untuk sholat. Tolong ramaikan musola ini, bukan ramaikan hadrohnya saja, ramaikan sholat berjamaah, ramaikan majelis-majelis taklim di tempat ini. Mudah-mudahan musola akan berkah. Kemudian Rasul bersabda lagi, as-sholatu imaduddin. Sholat ini ada tiang agama. Ya, as-sholatu imaduddin, sholat ada tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat ya, menegakkan sholat, maka orang itu akan menegakkan agamanya. Paman tarokaha faqad hadamadin. Barang siapa orang Islam yang gak pernah sholat, melecehkan sholat, mengentar-entarkan sholat, sama saja orang itu merobohkan agama. Maka dari itu kuncinya adalah sholat. Sholat fondasi orang Islam. Maka dari itu insya Allah kalau kita sudah sholat, syahadat pasti. Ini betul. Syahadu alla ilaha illallah adanya di rukun sholat, di kala tasawuf. Terus kemudian di situ baca juga inna sholati wa nusuki wa qur'an. Ya, jadi sholat itu harus lillahi rabbil alamin. Kemudian tauhidnya benar waktu sahur, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus selanjutnya disunahkan dibaca waktu Rasulullah Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu kejadian di kala Rasulullah SAW Isra Mi'raj menghadap Allah langsung. Belum ada, gak ada satu pun manusia kecuali Nabi. Ada suara Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk kamu nabiku. Warahmatullahi, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat wa barakatuh dan keberkahan. Kemudian Rasul menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itulah asibik Rasul, amanah Rasul. Tidak ada orang satupun kecuali beliau menghadap Rabbnya, tapi jawaban Rasul, Assalamu alaina, salam keselamatan sejahtera untuk kami semua. Wa ala ibadillahi sholihin, bagi hamba-hambamu yang soleh. Berarti Rasulullah ketemu Allah mendoakan umatnya, bukan untuk diri. Pada penghormatan yang luar biasa. Maka di sholat ya harus khusyuk, dan kalau bisa tahu makna dan tujuan sholat itu apa. Ya jangan ada sholat-sholatan, jangan. Usahakan nanti kalau ada kiai kita, ada guru kita, insya Allah akan mengajarkan tentang kaifiat sholat, pun sahnya sholat, syarat sah sholat, kemudian batalnya sholat, dan insya Allah akan dijabat tentang hakikat sholat. Jangan ya. Karena tidak lain kembali pakai kurang memuaskan. Mohon dibuka itu maaf dan seluas-luasnya. Ini kehadiran saya semata-mata hanya silaturahmi kepada saudara-saudara saya, termasuk para ustadz kita, guru kita, khususnya jamaah DKM, termasuk DKM dan jamaah perumahan ini. Tujuan saya hanya itu, silaturahmi. Dan kalau masalah ilmu itu saya tidak ada apa-apa, belum punya ilmu yang banyak, tapi dengan pengalaman itu saya sampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa direalisasikan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita berjumpa lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Dengan akhirnya saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
membagi ilmunya. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua dapat menyerapnya dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu doa dan penutup yang akan dipimpin oleh guru kami Bapak Ido Sulaiman. Kepada Bapak Ido Sulaiman kami persilakan. Tolak Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka wa natasyaffa'u ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna min afatin dunya wa adzabil akhirati wa qisnatilma. Allahumma la tad'a fi majlisina hajatan illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la matluban illa nafastahu wa la dainan illa adaitahu wa la ghaiban illa radadtahu wa la dhaliba ilmin wa khairin illa antahu wa la maridan illa syafaitahu wa la asiran illa yasratahu wa la sa'idan illa ajabatahu wa la dhiblan illa rabbaitahu wa asnatahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ido Sulaiman atas doanya. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui dan kami atas nama pribadi dan segenap forum remaja Darul Insani dan seluruh kepanitiaan Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasinya. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan baik dari tutur kata, menu dan sambutannya. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maafnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak semua warga gereja Juamana dan ibu-ibu juga anak-anaknya, setelah pengajian selesai jangan pulang dulu, kita makan bersama dulu ala kadarnya. Yang penting buat syariat atau buat syarat, kalau habis mulutan biasanya makan bareng-bareng. Monggo Pak Ustadz untuk berkenan untuk makan bareng dulu sebelum pulang, meskipun cuma mencicipi, tapi kami mohon sedikit makanan tapi berkah. Makan nasi ya boleh, makan bareng. Monggo
Monggo panitia untuk dibawa ke dalam. Monggo. Prajurit pembela Rasulullah